Oke, selamat siang. Mohon maaf sekali karena minggu ini, minggu ke-9, harusnya ada diskusi yang cukup mendalam setelah kalian kosong untuk UTS. Minggu lalu kosong ada UTS. Kemudian dalam prosesnya kalian mengajukan usulan proyek-proyek yang kalian kerjakan baik secara personal maupun secara berkelompok. Itu perlu perlu waktu untuk membaca dan perlu waktu untuk sedikit merenung karena pada intinya filsafat adalah proses berpikir yang mendalam, tidak diburu-buru, perlu ada refleksi, perlu ada perenungan. Jadi kalau toh memang menggunakan AI, ChatGPT atau yang lainnya untuk meresum, saya berharap hasil dari AI tersebut coba direfleksikan ke ke diri sendiri atau ke kelompok menjadi bahan diskusi sebelum kemudian merumuskan sesuatu. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas progres yang sudah kalian kumpulkan, sedikit saya me- memberi apa ya, penjelasan terkait dengan proses pembelajaran setelah UTS. Jadi setelah UTS, mata kuliah pilihan filsafat arsitektur akan berlangsung secara dialektika. Dialektika dalam pengertian gini, modelnya yang selama ini kalian pahami sebagai proses asistensi. Tapi sebenarnya proses asistensi itu merupakan proses berdiskusi, berdialog, itu yang kemudian saya sebut dengan metode dialektika antara saya dan kalian. Dalam pengertian gini, posisi saya bukan lagi sebagai seseorang yang maha tahu, seseorang yang tahu segalanya. Justru dalam posisi yang setara, sehingga dialek dialektika antara saya dan kalian, baik personal maupun grup, itu akan terjadi secara setara. Jadi nanti proses selanjutnya kita akan banyak diskusi, memperdalam, kemudian sama-sama belajar, sama-sama mengeksplor apa-apa yang sudah kalian lakukan dan apa-apa yang sudah saya pahami dari pekerjaan kalian. Itu juga saya berharap progres-progres kalian itu tidak dadaan pagi baru kalian kirim. Sebaiknya dikirim sehari sebelumnya sehingga malam sebelum sebelum perkuliahan minimal saya sempat sekilas baca. Kenapa demikian? Supaya saya paham konteksnya, saya paham arah kemana yang menyebabkan nanti proses dialognya cukup cukup kondusif dan berjalan dengan lancar. Lalu secara teknis, seperti hal yang saya jelaskan kemarin di mata kuliah arsitektur mancanegara, sebenarnya proses ini adalah proses eksplorasi kalian secara pribadi atau secara berkelompok. Hanya ada topiknya, topik pemikiran filsafat, kemudian didialogkan dengan kasus arsitektur. Apakah nanti filsafat ke arsitektur dialognya seperti itu, atau dari arsitektur ke filsafat, atau dua arah? Saya tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa. Cuman yang perlu saya lakukan penjelasan seperti jadwal ini, tahapan ini, supaya ada panduan, supaya ada target per minggu. Ini saya lakukan, saya buat jadwal seperti ini supaya kalian tidak kaget atau kalian tidak dadaan mengerjakan tugas mata kuliah pilihan filsafat arsitektur ini. Karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mengerjakan sesuatu terkait dengan filsafat bukan pada kecepatannya, bukan pada mencari jawabnya, seperti penjelasan di awal-awal pertemuan mata kuliah ini, tapi justru pada proses mencarinya, pada proses bertanyanya, pada proses merenungnya. Berbeda dengan mata kuliah mancanegara kemarin yang mungkin kalian bisa dengan cepat mengerjakannya, sehingga pada minggu ke-12 kalian bisa
bisa close gitu loh, karena bisa menyelesaikan atau bisa melakukan ujian akhir semester. Tapi di mata kuliah filsafat, saya berharap bukan hanya sekedar mengejar kecepatannya, tapi benar-benar mencari jawab atau mencari pertanyaan atau justru me- menguji kemampuan berpikir kritis kalian. Saya tidak mempermasalahkan produk akhirnya seperti apa. Produk akhirnya seperti apa itu urusan kesekian. Tapi adalah yang saya hargai adalah bagaimana kalian berproses. Bagaimana kalian mengolah topik yang kalian usulkan ini, yang kemudian saya lengkapi dengan beberapa sumber-sumber. Itu yang justru buat saya lebih penting, sehingga proses dialognya itu menjadi penting. Hari ini mungkin tidak akan panjang dan tidak akan cukup detail saya mengulas apa progres-progres yang kalian sampaikan, karena kalau tatap muka saya berhadapan dengan layar, kalian berhadapan dengan layar dengan segala macam distraksinya, itu agak mengganggu dan agak sulit untuk kita berdialog secara ideal. Sehingga pada hari ini saya akan cukup menjelaskan secara sekilas saja, lalu nanti progres yang saya koreksi juga sekilas, tidak mendalam. Hanya ya katakanlah checklist saja. Checklist kalian sudah mengerjakan apa dan prosesnya seperti apa. Jadi tidak perlu mengejar minggu ke-12 harus sudah selesai. Itu nanti kita lihat perkembangannya, nanti bagaimana perkembangannya. Cuman yang pasti adalah di minggu ke-15 ada presentasi hasil. Presentasi hasil juga nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi mata kuliah filsafat arsitektur tidak terstruktur rapi, sangat luas sesuai dengan perkembangan. Termasuk juga saya sebelumnya minta maaf terpaksa harus memindah mata kuliah filsafat arsitektur ke hari Rabu. Di hari Rabu saya akan ada di kampus, terutama di lantai 4 dari jam 9 sampai sekitar jam 2 siang gitu. Di lantai 4 di studio 1 kita akan banyak diskusi, tidak hanya mata kuliah filsafat, tapi juga ada mata kuliah mancanegara. Supaya efektif saja, saya mohon nanti kalian menyesuaikan saja. Tidak ada jam pastinya, tapi saya akan tanda kutip buka praktek lah. Dari jam 9 sampai jam 2 di kampus untuk melakukan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah filsafat dan mata kuliah arsitektur mancanegara. Jadi ini tahapannya. Hari ini lebih kepada identifikasi pemikiran filsafat. Ada beberapa kelompok yang juga mengikuti mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara, sehingga yang disampaikan bukan pemikiran filsafat tapi arsitektur. Ini enggak ada masalah, buat saya tidak ada masalah, karena 2 minggu ini saya berharap kalian punya indikator atau punya topik-topik dari masing-masing pemikiran filsafat tersebut yang bisa didialogkan. Artinya gini, di hari ini atau minggu depan ada di posisi filsafat itu kalian bisa menemukan indikatornya. Indikator dalam pengertian aspek-aspek apa yang akan didialogkan dengan arsitektur. Minggu depan atau beberapa sudah melakukan hari ini, terutama mahasiswa yang mengikuti Arman, itu arsitekturalnya. Jadi ada posisi filsafat, indikatornya apa, aspek apa yang mau dibicarakan, kemudian ada aspek arsitektur yang apa yang dibicarakan. Lalu kemudian di minggu ke-11, di tanggal 29 Oktober, ini nanti dialektikanya seperti apa. Sedikit mungkin saya bisa kasih contoh salah satu cara membahasnya, itu yang, sorry, kemana tadi? Ada satu contoh yang kemudian model oke. Yang modelnya seperti ini. Ini adalah filsafatnya Freud dan kemudian teorinya Rasmussen, experience arsitektur, terkait dengan cahaya, fokus dengan cahaya.
Modelnya adalah dialektika imajiner, dialog imajiner. Jadi si Rasmussen dalam konteks dalam ranah teori arsitektur, kemudian Freud dalam konteks filsafat. Jadi Rasmussen menyampaikan bahwa cahaya yang bergerak di dinding menciptakan ritme yang kemudian membuat ruang terasa hidup. Freud menanggapinya bahwa ritme itu sebagai cerminan dari dinamika bawah sadar. Gerakan cahaya membangkitkan memori, karena Freud bicara tentang memori, bicara tentang pengalaman di masa lampau yang kemudian muncul. Jadi pergerakan cahaya itu mengingatkan masa lampaunya. Ini bisa kemudian disampaikan contoh kasusnya umpamanya yang dilakukan oleh Kenzo Tange umpamanya atau Tado Ando umpamanya. Pengalaman Ando di sebuah rumah kecil dengan hanya punya jendela kecil itu yang bisa dimasukkan. Jadi bentuk dialektikanya itu bermacam-macam, tidak hanya dialektika eh, analisis seperti biasanya, komparasi, tapi kita bisa mengungkapnya secara dialog imajiner. Itu nanti kita bahas di minggu ke-11. Tuh. Itu secara timeline-nya dulu. Lalu kalian bisa bacalah penjelasan-penjelasan detail. Panduan ini atau template pembahasan ini hanya sebagai panduan. Perkara nanti apakah harus seperti ini? Tidak. Apakah harus disusun seperti ini? Tidak. Nanti lihat perkembangan. Itu gunanya kita berdialog atau kita melakukan dialektika di situ. Saya coba menggali kemampuan kalian, kalian juga menunjukkan kemampuan baik personal maupun kelompok kalian seperti apa. Nanti kita bisa ketemu di tengah, sebaiknya dilakukan seperti apa. Jadi ini hanya sebagai pemicu, trigger saja. Yang penting adalah di minggu ke-15 kita ada presentasi final. Itu hasilnya. Pak, nanti apakah nanti takutnya sudah sibuk dengan mata kuliah lain? Kita akan lihat perkembangannya. Karena hemat saya mata kuliah filsafat itu bukan mata kuliah yang punya beban pekerjaan teknis keterampilan yang cukup rumit. Kalian sambil menggambar SK itu sebenarnya bisa sambil berpikir filsafat bisa. Jadi otak kalian itu multicore. Jadi manfaatkan itu. Sama seperti yang saya lakukan sih sebenarnya. Ketika saya membuat ini, itu kepala saya juga sedang memikirkan bagaimana dengan mancanegara, bagaimana dengan mata kuliah yang lain yang kebetulan saya ampu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu kira-kira. Prosesnya seperti itu. Jadi hari ini sangat tidak ideal. Saya hanya memberi ruang lingkup saja. Nanti justru lebih dalam pada proses dialektika secara tatap muka langsung. Itu jauh lebih nyaman dan itu sebenarnya esensi dari mata kuliah filsafat. Kita berdialog, sama-sama saling mengisi, sama-sama saling mengolah potensi masing-masing. Gitu. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ada pertanyaan dulu terkait dengan ini sebelum saya masuk ke pembahasan. Oke, kalau nggak ada, saya langsung coba masuk ke pembahasan kelompok. Mohon maaf nanti mungkin akan sangat cepat sehingga kalau kalau ada pertanyaan silahkan dipotong saja karena ini tidak ideal banget. Saya tidak nyaman jujur hanya melakukan dialog secara virtual seperti ini. Saya tidak bisa menangkap ekspresi kalian, saya tidak bisa menangkap bagaimana vibe kalian terhadap pemikiran ini. Karena gini, ketika berdialog saya selalu mencoba menangkap istilahnya orang itu gerakan-gerakan kecil di muka, micro face recognition. Jadi
rekognisi terhadap muka dan ekspresi-ekspresi kecil kalian. Itu yang coba saya tangkap untuk saya olah lebih lanjut. Itu biasanya yang saya lakukan seperti itu. Kalau model seperti ini nggak dapat banget, agak susah. Sehingga mohon maaf saya akan cukup cepat. Sehingga kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan saja. Saki kaitan dengan Roger Scruton, kemudian tradisional. Tradisionalism di Bjarke dan Kengokuma. Oke, sudah dapat empat pemikirannya Roger Scruton, bangunan bukan mesin. Nah, ini yang ini yang akan perlu diolah lebih lanjut gitu. Itu bagaimana kemudian ditemukan. Ini kan udah sampai ke tatanan, eksklusivitas objek itu, dan ini kemudian ditabrakkan dengan Bjarke. Nanti mungkin akan banyak diolah lebih lanjut bagaimana pemikiran si Roger ini muncul dan bagaimana latar belakang proyek dari Bjarke dan Kengokuma. Lalu kemudian dari tiga titik ini bagaimana pemahaman tentang arsitektur tradisionalnya. Oke, ini sudah cukup lengkap. Tinggal saya perlu nanti kita bahas lebih dalam lagi sih. Apakah yang disebut tradisional itu apakah tradisi atau jadi namanya tradisi itu kalau akar katanya tradisi itu menerus itu. Tradisi itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya. Perilaku yang dilakukan terus-menerus berdasarkan tradisi itu yang kemudian muncul sebagai rumusan budaya. Apakah itu yang disampaikan atau yang diinginkan si Roger Scruton ini atau seperti apa? Itu yang kemudian kita rumuskan. Apakah si Roger Scruton benar-benar mendasari pemahaman arsitektur tradisional atau tradisionalnya? Tradisional dia mengakar kemana? Kata tradisinya atau kemana? Itu yang perlu diolah. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tatap muka virtual seperti ini. Tuh. Seperti ini, apakah Bjarke itu hanya mengambil bentuknya saja? Kemudian Kengokuma apakah mengambil landscape-nya saja? Itu yang kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi itu ya salah satu contoh kasusnya ya. Kenapa saya perlu tatap muka dengan kalian itu karena ini. Kita perlu ngobrol lebih lanjut. Yugo terkait dengan stoik. Oke. Ya, stoik kaitannya dengan Seno dan segala macam, Seneca. Kemudian ini kan perlu dielaborasi lebih lanjut. Hidup selaras dengan alam. Oke, konteksnya apa? Konteks dalam pengertian ini, konteks waktunya. Stoikisme itu berkembang ketika zaman-zaman Romawi. Ketika Romawi itu berjaya. Ketika Romawi itu sudah dalam posisi yang tenang, meskipun dia tetap selalu perang ya, tapi bukan pada awal atau bukan pada akhir, sehingga pada posisi yang tenang, sehingga mampu berpikir secara lebih tenang lagi. Itu yang kemudian perlu dijabarkan lebih lanjut model ini, ketenangan batin, kemudian kebajikan dan rasio logosnya. Lalu ini kan mau ditemukan dengan Wangsu, kalau nggak salah ya Wangsu aja ya. Oke, ditemukan dengan Wangsu. Cukup. Ada pertentangan secara filosofis ya. Wangsu lebih bermain di filosofis Tiongkok, sedangkan Stoikisme itu berkembang di Romawi. Kita cari titik tengahnya seperti apa. Itu yang kemudian perlu dielaborasi lebih lanjut. Seperti hidup selaras dengan alam. Alamnya siapa? Alamnya eh, Romawi atau alamnya Tiongkok atau alam secara keseluruhan. Jadi
Jadi di dalam pembahasan filsafat kita sangat perlu detail konteks tempatnya. Itu yang hati-hati. Nanti ada beberapa juga terkait dengan Zen dan segala macam itu yang perlu hati-hati. Kesederhanaan versinya siapa? Itu ya. Refleksi, ketenangan dan dalam ruang tenang stoik itu seperti apa? Itu ya. Sehingga nanti kita bisa 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 merumuskan ini nanti ada beberapa saya tadi sudah baca sekilas kita bisa menemukan bahwa meskipun ada pemahaman filsafat barat, filsafat timur itu ternyata kita punya ada kesepakatan tanda kutip bersama lah. Nanti saya jelaskan nanti berikut. Oke, Yugo seperti itu. City. Oke, kekuasaan Foucault. Bill Hillier, oke, sudah coba dirangkum ya. Wow, ditambah lagi Pak Turo Engkang. Homi Baba, oke. Foucault dan Homi Baba itu pada ranah filsafat, Hillier pada ranah teori. Kemudian yang ini saya perlu baca dulu si Pak Turo Ongkaren seperti apa. Aspek itu partisipasi, narasi ruang sebagai seperti. Sempat putus. Nah, ya, inilah nasibnya. Oke. Jadi kalau yang ini kembali lagi nanti ke posisi nanti di laporan ya. Laporan pratanya. Ini nanti ada tujuan khusus sehingga perlakuan perlakuan dialektikanya juga perlakuan yang spesial karena menunjang sebuah konsep ada tujuan tertentu yang sangat spesial sehingga perlu ada diskusi yang cukup mendalam kaitan ada empat tokoh ini yang mau disandingkan. Sementara yang saya bisa identifikasi Foucault ke Homi Baba itu di filsafat, Hillier di teori arsitektur, yang kuantitatif terukur, cuman yang ini yang saya belum belum paham. Nanti saya coba baca dulu. Begitu. Ya, cepat aja. Selo nanti bareng dengan Robi. Ini kemarin Sumtor Tado Ando tapi ketemu di Senat. Bruno Latour bertemu di Bruno Latour. Oke. Ini fokus ke arsitekturnya dulu, baru nanti ke Oke, kayaknya perlu agak miss ya. Artinya sengaja saya menghindari penggunaan kacamata kacamata Zen untuk membaca Tado Ando dan menggunakan kacamata Heidegger Nober Schools untuk membaca Petrus Sumter. Kenapa? Karena sudah sangat terlalu banyak dan sangat umum. Sehingga kemarin usulan saya agak geser menggunakan Bruno Latour. Bukunya ada, kemarin juga saya sampaikan ke kelompok Bruno Latour. Jadi Bruno Latour bilang apa sih? Ada salah satu teorinya itu
actor network teori itu yang kemudian bisa membaca lebih, entah lebih dalam atau minimal membacanya beda terhadap apa yang dilakukan Tado Ando dan Peter Sumter. Kalau Tado Ando ketemu Zen, Sumter ketemu gengnya Heideggerian itu terlalu umum. Saya agak sedikit menggeser ke Bruno Latour supaya kita bisa dapat perspektif yang baru. Ini nanti kita kita obrolkan lebih lanjut. Tapi minimal indikator-indikator yang akan disampaikan untuk dari sisi arsitekturnya sudah dapat. Jadi Tado Ando dan Peter Sumter ini kan ngambil dari mata kuliah data-data dari mata kuliah mancanegara. Oke, nanti itu ya. Jadi nanti tolong fokus ke sini dulu, ke Bruno Latournya. Bongkar apa itu segala macam ini kan. Actor Network Theory dari Bruno Latour. Kalian sekalian belajar Bruno Latour itu apa. Begitu Selo, nanti digabung aja Selo dan apa Robi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sip, sip. Record ke Daniel Lebiskan. Oke, Daniel Lebiskan. Yang ini Ramadan bongkar dulu record berkaitan dengan ini memory forgetting. Esensinya apa? Kemudian keluarkan pemikiran inti dari Paul Ricord tersebut ke dalam indikator-indikator. Lalu indikator itu yang akan membaca karyanya si Daniel Lebiskan. Ini sudah mulai sih sebenarnya ada tentang saya besarkan dikit. Ini kan ada memori pasif, recalling. Nggak apa-apa, ya gini kemudian kalian definisikan apa itu. Definisinya apa? Pak, definisinya saya eh, bingung. Artinya gini, prosesnya. Kalau mendefinisikannya bingung dan sulit dipahami, kalian kutip apa adanya dulu, kemudian kalian renungan, coba kalian interpretasi sendiri. Jadi boleh silakan berinterpretasi dari bacaan. Nggak usah ragu untuk menginterpretasi. Ini bacaannya kan power record. Minta aja si ChatGPT untuk merangkum dan bikin indikatornya. Lalu kemudian renungkan indikator itu apa sih maksudnya. Jadi benar-benar proses kalian sendiri. Ini kan apa aja. Seperti natural memory terkait dengan abuse segala macam. Itu. Ini untuk yang lainnya juga. Kalau kebingungan, baca aja, kemudian minta tolong si AI untuk merangkumnya, kemudian membuat indikatornya, lalu renungkan. Apa sih maksudnya? Kalau kurang, tanya lagi. Jadi, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, jadi benar-benar dibongkar sampai kalian paham benar. Indikator yang kalian sampaikan itu kalian paham. Lalu baru temukan dengan ini. Dan dilebihkan dengan Jewish Museum. Ya, nanti kebingungan-kebingungan kalian kita coba dialogkan. Apa sih landasannya sih Jewish Museum yang versinya Daniel Lebeskan? Ini seru banget. Ini seru banget. Bagaimana seorang Jerman atau bangsa Jerman mencoba bersahabat dengan traumatik masa lampaunya terkait dengan Nazi, genosida Nazinya. Lalu si Daniel Lebeskan mewujudkan secara arsitektural bermain dalam konsep metafora. Tapi pengalaman kekelaman, pengalaman traumatik itu diolah secara arsitektural. Jadi guratan-guratan ini bukan tanpa maksud. Kemudian bentuk meliuk ini bukan tanpa maksud. Kemudian kenapa tamannya miring seperti ini juga bukan tanpa alasan asal miring gitu. Enggak. Semua punya konsep, semua punya landasan, kaitannya dengan proses bersahabat dengan traumatik masa lampau. Jadi pendekatan Daniel Lebeskan yang ini itu mencoba mewujudkan sebuah karya arsitektur sebagai sebuah sarana mengingat
sekaligus untuk penyembuhan luka batin bagi bangsa Jerman kaitan dengan Nazi, dan melanjutkan pengalaman traumatik itu ke generasi lanjutan. Bukan sebagai melanjutkan traumatiknya, tapi sebagai pemahaman supaya tidak terjadi lagi. Itu yang luar biasa dari karya Daniel Libeskind yang ini, Jewish Museum. Ya, oke, Ramadan, Quirinus Alpha. Wah, ini seru juga. Yang ini saya menghargai mengambil Branko ini Metrovic kaitan dengan green building sustainable architecture, sehingga eh, ini kelompok sudah membuat klasifikasinya, artinya sudah pemikiran kritisnya seperti apa, sudah muncul sampai ke landasan kenapa sih sangat-sangat yang ini kan, rasionalitas, kejelasan, perlawanan, filsafat disiplin, dan filsafat sebagai cara untuk mengkritisi pemahaman arsitektur hijau, green arsitektur, sampai ke ini. Ini yang nanti akan menjadi indikator pemikiran. Cuman kan ini aspek ini tidak, tanda kutip ya, tidak serta-merta untuk dikaitkan dengan arsitektur. Jadi menolak klaim. Yang ditolak klaim apa? Tanpa bukti etis dan ilmiah. Seperti apa? Itu yang hal-hal teknis yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Sehingga itu kenapa saya juga menyampaikan di Google Drive ini, eco hustle ini. Apa yang terjadi dengan greenwashing itu? Greenwashing sebuah istilah. Jujur, greenwashing itu istilah baru ketika kelompok ini mengusulkan eh, perlawanan terhadap green architecture. Jadi cukup seru semester ini, saya mencatat ada sekitar 3 kelompok, kalau nggak salah 3 kelompok. Kelompok yang coba menggugat, tanda kutip lah. Kalau kasarannya, kalau kata menggugat terlalu keras ya, mencoba melihat lebih kritis apa itu green architecture. Buku Eco Hustle ini itu dia menjabarkan lebih lanjut, lebih detail apa sih itu green, kenapa penting dan segala macam. Tapi kemudian kenapa itu menjadi hanya gimmick, itu yang disampaikan oleh Branko. Kenapa menjadi gimmick? Kenapa menjadi political? Kenapa menjadi greenwashing? Ini pertarungannya di sini. Gitu. Sampai pertarungan apa dagangnya segala macam. Oke, sip. Kemudian kenapa ini juga saya sampaikan buku Branko yang filosofi arsitektur, supaya kalian paham minimal sebagai background knowledge ya, sebagai latar belakang kenapa si Branko ini demikian keras menyampaikan bahwa arsitek terkadang hanya menggunakan pemikiran filsafat untuk gimmick konseptualnya. Jadi Branko ini tanda kutip marah gitu. Arsitek kok terlalu mudah menggunakan pemikiran filsafat untuk penyusunan konsep-konsepnya. Dan Branko ini bukan hanya sekedar seorang dosen arsitektur, tapi dia benar-benar double degree. Dia mengambil perkuliahan sejenis pertanggungjawaban secara akademis, bertanggung jawab karena dia juga ngambil filsafat gitu, mata kuliah, atau mengambil major filsafat gitu. Dan filsafatnya kalau nggak salah zaman-zaman Renaissance untuk tesis dan disertasinya. Jadi ini orang double gitu loh, ya arsitektur iya, ya filsuf iya. Itu ya penjelasannya kenapa ada Eco Hustle, kemudian ada buku ini untuk memperkuat. Oke, Quirinus, masih panjang. Sumter,
Nah, ini juga kenapa kenapa tadi ya si punyanya si Selo sama Robby kenapa tidak pakai Heidegger untuk melihat Sumter dan Ando karena ada kelompok yang menggunakan ini. Nah, ini nanti silakan dibongkar lebih lanjut. Si Heidegger itu apa sih? Heidegger yang sebelah mana yang mau dipakai? Ini kan pakai building dwelling thinking. Seperti apa dialognya nanti? Gitu ya. Ocha dan tiga orang ya. Ocha, Fadila, dan Alicia. Kalau Sumtornya sudah ditemukan, Thermopause, kemudian Chapel ini. Nanti mungkin saya tambahkan ada dua buku lagi. Oke, saya menyarankan justru pakai si Richard Sennett sih sebenarnya, Craftsman ini. Tapi terserah nanti. Nanti kita kita obrolkan lebih lanjut. Apakah mau pakai Richard Sennett ini atau tetap mau pakai Heidegger atau gimana? Ini juga seru ini. Ini mungkin nanti banyak yang yang karya-karya Sumter yang sangat detail, eh, detail arsitekturnya sangat tinggi, gitu ya. Ini Richard Sennett beda dengan Heidegger. Nah, nanti kita ngobrolkan lagi. Mungkin akan nanti saya tambahkan, bentar, saya catat dulu. Saya tambahkan yang berkaitan dengan punyanya Sumter. Sumter ada dua buku, Thinking Architecture dan Atmosfere. Jadi saya coba tambahkan. Ocha. Oke, Immanuel Kant berkaitan dengan estetika, robotic center, metafora. Ini yang perlu, ada 4 ini yang perlu didetailkan. Atau nanti kita akan coba diskusikan, ada 6. Diskusikan lebih lanjut apakah perlu keenamnya atau kita fokus saja. Kita fokus satu yang disebut estetika umpamanya ya. Estetika ini, dasar estetik, etika dan estetika. Ini critical judgment-nya dari Immanuel Kant itu terkenal untuk melihat itu. Atau nanti apa? Itu robotik dan museum kain. Oh, ini untuk ya, untuk Prata ya. Oke. Nanti kita obrolkan lebih lanjut minggu depan. Ya, atau kalau ini juga untuk yang lain ya. Kalau di tengah jalan Pak eh, perlu perlu bahasan lebih lanjut atau perlu diskusi lebih lanjut, nggak usah ragu untuk menyampaikan di WA Group ya. Nanti saya coba tambahkan. Rafa, oke. Oh ya, ini tadi ya, kaitan dengan gelap terang, experiencing dan fruit. Modelnya bisa dialektika itu tadi. Oke. Novel, Rem Koolhaas, wah, Zizek. Sip, 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 sip. Zizek sangat banyak bukunya, dia cukup cukup produktif, apalagi pas COVID kemarin itu sangat produktif. Kemudian juga bisa ngambil dari tidak hanya buku hanya sepersekian, tapi ada kuliah-kuliahnya. Oke, ada 3 hal. Yap, yap. Bank sipil, basis kebenaran. Ya, kemudian ketemu dengan Pompidou Center. Oke, siap. Nanti kita coba eh, elaborasi lebih lanjut ya. Saya punya buku Sisek sampai sekarang nggak selesai baca karena bingungan ada yang Slavoj Zizek
event, the most dangerous philosophy in the West. Jadi Zizek termasuk orang yang berbahaya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, geser ya. Sebelumnya pakai ini, kasusnya pakai. Oke. Oh tetap delicious tetap. Nanti mungkin gini aja. Untuk kasus kalian pilih aja salah satu. Mau pakai kasus bangunan atau mau pakai pemikiran. Apakah arsitektur atau urban, itu juga kita akan bongkar. Karena buat saya sih lebih baik satu kasus tapi dalam, bongkarnya dalam, pemikiran filsafat juga bisa bongkar dalam, daripada banyak kasus kemudian hilang apa fokusnya. Nah, ini yang Heidegger juga ini berkaitan tadi dengan stoikisme segala macam. Beberapa usulan-usulan kalian itu menabrak sekat-sekat filsafat Barat dan Timur. Bukan salah, enggak. Karena saya paling salah satu yang tidak setuju pengkotak-kotakan atau klasifikasi filsafat Barat dan Timur. Karena filsafat adalah bicara hal-hal yang sangat mendasar, bahkan yang esensi, bahkan sampai ke yang hakiki dari manusia. Namanya manusia, walaupun hidup di Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan di daerah tropis itu punya istilah saya itu primitive feeling. Default kita, kalau kalian bongkar atau buka laptop baru, itu ada default window-nya. Sama, otak kita itu punya default. Otak kita, ini persepsi saya, otak kita punya default. Ada pemahaman dasar yang sama, yang kemudian berkembang, kemudian bervariasi pemikirannya karena lingkungan, karena alam, karena pengalaman. Sehingga contoh kasus Heidegger ini, kenapa Heidegger bisa ketemu dengan Tao? Ada beberapa pemikiran-pemikiran yang esensial dari Heidegger itu berkaitan dengan Tao. Karena memang default pemikiran manusianya itu sama. Nah, itu yang coba nanti kita bongkar, bagaimana Heidegger bisa membaca Zen Garden ini, konseptual Zen, terutama di taman, dan apa yang juga tidak bisa dibaca oleh Heidegger. Nanti kemudian kita bisa bongkar kenapa sih Heidegger bisa membaca Zen ini. Karena memang feeling saya itu berkata ya karena default kita sebagai manusia itu sama. Cuman kemudian Heidegger berkembang dengan cara berpikirnya sehingga ada perbedaan yang kemudian tidak bisa dibaca. Gitu. Ini sudah cukup bagus, sudah intisarinya, bahkan mengkaitkan dengan Zen. Jadi kekosongannya versi Heidegger dan kekosongan versi Zen. Ini kan ada Nietzsche dan ada Nobi, Yokahu Nobi, Zen, dan ini Genko Kokan, apa sih bacanya apa sih, Mucho, dan ini. Ini seru, dialog ini cukup seru sehingga nanti taman Zen ini hanya sebagai kasus untuk melihat dialog dua sisi ini, Heidegger dan konsep Zen atau filosofi Zen. Ini dasar kita akan berdialog minggu depan. Ya, sip. Kelompok ini juga sudah cukup berhasil. Oke, sampai mana tadi? Desti tadi, oke. Desti. Cahaya, visible, pakai Bounty. Oke, bongkar dulu Bounty-nya. Coba ada rumusan masalah. Oke, nanti kita lihat ya Ponti, gimana sih Ponti itu?
dia pakai iman. Jadi kata-kata kunci ini silakan ditelusur lebih lanjut, visible dan invisible. Itu gimana sih versinya si Ponti? Seingat saya, Ponti juga punya pemahaman memori, punya pemahaman fenomenologi. Tuh. Ini yang nanti perlu dirumuskan atau kemudian keluar indikatornya apa. Ini kata kuncinya udah keluar sih sebenarnya. Ada yang visible, yang terlihat dan tak terlihat. Kan ini. Apa sih itu yang terlihat? Apakah hanya persepsi mata, dan apa itu persepsi mata? Itu kan kaitannya ke sana. Apakah persepsi mata kaitannya dengan pengalaman? Ini akan seru kalau ketemu, kita 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 omong kosong aja. Kayak kalau ketemu kita dengan orang-orang yang indigo gitu. Visible dan invisible-nya juga sangat sangat blur. Jadi silakan ini dilanjutkan dengan indikator. Yang terlihat itu apa sih? Apakah yang diterima oleh mata, atau sampai ke persepsi melihatnya? Itu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, arsitekturnya, oke. Pakai arsitektur ini, pakai cahaya, kaitannya dengan cahaya. Cahaya itu yang terlihat atau bayangan? Bayangan itu terlihat atau tidak terlihat? Kaitannya kan ke sana nanti. Kasus ini cukup seru sih karena banyak kasus yang kita ambil salah satu aja. Davina Bintang kemarin ya, Adorno-nya dibongkar dulu. Saya lihat modern. Kalau ini oke, Adorno. Oke, ini alienasi. Apa itu alienasi? Itu. Jadi jangan 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 apa ya, buru-buru untuk ditemukan dengan Kohlhaas atau si eh, siapa ini, Wangzu, ruang manusiawi. Kalau buru-buru itu alienasi, pasti nanti justru Kohlhaas dianggap sebagai alienasi karena hanya melihat bentuknya. Tapi kalau sudah paham bagaimana programatik ruangnya, bagaimana si Kohlhaas itu me- mengubah bentuknya, itu mungkin kebalik nanti jadinya. Alienasi yang terjadi justru si Wangzu, terutama di Ningbo Museum. Ningbo Museum kayaknya berkaitan dengan masa lampau. Tapi kalau konteksnya sebuah kampung yang dihancurkan dan didirikan kembali, ini jadi alien. Tapi yang terjadi di sini ini bukan alienasi. Yang di Seattle Library ini bukan alienasi. Itu ya. Jadi hati-hati dengan kata kunci ini. Jangan buru-buru. Sekali lagi ya, filsafat tidak mengajarkan, atau di mata kuliah ini saya tidak mensyaratkan untuk kita kejar setoran. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, kemudian kita renungkan pelan-pelan. Jadi memang pacingnya jadi pelan. Oke, itu bintang aura dari tadi nungguin sampai ngantuk-ngantuk aura. Oke, sip. Pakai supermatim ya, supermatisme dan konstruktivisme. Dan saya juga baru tahu akibat kelompok ini, saya tadi baca ternyata dua hal yang tabrakan ya. Nah, dua hal yang tabrakan. Mungkin ini dibongkar dulu. Supermatif konstruktivisme itu apa? Kalau dibandingkan dengan kelompok lain itu jelas filsufnya, tapi supermatif dan konstruktivisme itu kan justru berangkat dari eh, seni murni kan, seni patung kan. Nah, itu yang perlu dibongkar. Tidak apa-apa. Saya tadi juga berpikir, apakah perlu dicari filsufnya setelah setelah saya sambil
ngerjain di rumah apa beberapa sambil koreksi dan segala macam. Saya kayaknya nggak perlu deh cari filsuf tertentu. Kenapa? Karena ini sudah jelas ada isme. Isme itu kan paham. Konstruktivisme ya paham tentang konstruktivis gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Ini supermatif dan konstruktivisme itu apa dulu? Bagaimana penjabarannya? Bagaimana dasar pikirnya? Saya saya salut banget. Karena ternyata ini saya juga baru paham. Supermatif dan konstruktivisme dua hal yang ternyata berbeda. Benar kalian melakukan dialektika tersebut baru melihat karyanya Sahadid. Ya, thank you. Itu juga seperti saya jabarkan tadi. Saya juga ikut belajar gitu. Jadi posisinya benar, eh, prosesnya ya. Bongkar dulu supermatisme itu apa, konstruktivisme itu seperti apa, lengkap dengan contoh kasusnya. Jalannya dua, bisa fokus ke pemikiran, jadi ismenya atau wujud eh, karyanya, jadi bentuk atau ke pemikiran, terserah untuk dialeknya. Ini, itu ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Sip, sip. Cukup Terima jelas, kasih. Pak. Yoi. Ini saya jadi penasaran si Vladimir Tatlin itu siapa. Nanti habis gini bongkar-bongkar deh. Kayaknya ada beberapa buku. Nanti kalau kalau saya temu buku saya cemplungkan ke tempat kalian. Oke, sip. Alright. Kenso Tange, humanisme. Oke, ini tadi baru saya masukkan karena ini cukup banyak Umi Baba dan segala macam. Kemudian saya dapat ini Essential is Humanism dari Sartre. Umi Baba memang cukup bicara banyak terkait dengan postkolonial, terkait dengan cara berpikir masyarakat-masyarakat yang baru bebas dari penjajahan. Jadi pola berpikirnya bagaimana, ekspresinya bagaimana. Sedangkan Sartre ini bicara, dia filsuf Prancis. Filsuf Prancis yang kebetulan yang ini, karya ini adalah kuliahnya dia. Bicara tentang esensi manusia, tentang sifat bawaannya. Kemudian kalau berdialog dengan Tange itu ada beberapa kaitan dengan eh, makna pembebasannya. Ini silakan dibongkar lebih lanjut ini nanti. Simbol-simbol tentang kehancuran, tentang kebebasan, kemudian tentang mahbub damai dan segala macam. Buat saya lebih dekat. Tapi terserah nanti kelompok apakah mau melanjutkan yang ini atau yang Homi Baba. Serah. Kita akan lihat lebih lanjut. Saya udah memunculkan yang ini, Kenso Tange, dan yang Sartre ini, e-book ini. Ya pendek kok ini, tulisannya pendek, hanya 24 halaman. Dibanding yang lain ya, teman-teman yang lain panjang-panjang. Ini transkripsi dari perkuliahan si Sartre. Jadi silakan di itu. Apa itu manusia, gitu segala macam. Kenapa kebutuhan manusia terhadap kekuasaan dan segala macam. Adika kaitan dengan mega structure-nya si Kenso Tange, lalu pemikiran metabolisme dari Kiso Furukawa, Fukumaki. Ini Kiso Furukawa Fukumaki itu senior arsitek Jepang yang melintas
dari masa sebelum Perang Dunia Kedua sampai ke Perang Dunia Kedua yang kemudian mengusulkan konsep metabolisme. Sama tadi yang seperti suprematim dan konstruktivisme, tidak perlu cari filsuf, siapa filsufnya, hanya mengkaitkan antara filsafat Buddhism dan nanti dengan metabolisme. Jadi ada ini, ada anicca, dukkha, ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketiadaan diri. Jadi benar-benar nihilisme, gitu. Tidak ada semua. Tiada semua. Lalu kemudian tiga hal ini nanti ketemu dengan pemikiran dari ini, pemikiran dari Tangin. Oke, sip. Secara garis besar udah nggak ada masalah. Tinggal mungkin nanti dirumuskan lebih lanjut metabolismenya seperti apa. Ini sudah ya, jadi filsafat Buddhis ke metabolisis, pendekatan struktural dan segala macam. Tinggal nanti membaca secara strukturalnya seperti apa, supaya pembacaannya tajam. Oke, itu Adika. Baik, makasih Pak. Yoi. Ini juga dari tadi nungguin si Amar dekonstruksi. Mar tadi muncul sekarang hilang. Ada Pak. Bisa tahu dekonstruksinya Derrida itu apa sih? Jadi sini yang mau kami bahas itu Pak lebih ke bagaimana kan dekonstruksi ini kan bakal diimplementasikan dalam arsitektur ya Pak. Mm, Ini kan pasti bakal jadi konflik juga dengan bagaimana eh, keseimbangannya dengan kepentingan tuntutan dari fungsional sendiri. Jadi itu yang bakal kami bahas Pak. mm, mm, mm. Oke, kalau buat saya sih untuk sementara ini ya, ini perlu digarisbawahi dulu. Derrida dengan dekonstruksinya atau Derrida ketika dia merumuskan bersama Eisenman itu berbeda banget. Gini supaya gampang. Ini of grammatology itu sebuah pemikiran Derrida terhadap dalam ranah ilmu linguistik, lalu muncullah kata dekonstruksi di sini. Derekonstruksi, dekonstruksi. Jadi dihancurkan, makanya ada metode diledakkan, kemudian ditata ulang. Tuh, di sini di grammatologi. Nah, sedangkan di Collar Work ini dia jabarkan metode tersebut ke dalam metode pemahaman arsitektural. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang kelompok mau lakukan versi yang di sini atau versi yang di grammatologi. Itu dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang ini sudah beda banget. Ini dia merangkum tidak hanya yang Collar Work saja, tapi keseluruhan karya si Derrida. Jadi bukan hanya of grammatology, tapi dia beberapa karya dari Derrida, nah kan panjang banget kan. Juxtaposition, ini jadi bocoran sedikit. Ini juxtaposition dan opposition ini tesisnya Pak Fajri bicara ini untuk melihat pasal 16 itu proto writing itu terkait dengan present dan absent gitu. Jadi itu yang perlu dirumuskan dulu. Nggak apa-apa, baca pelan-pelan. Derrida perlu perenungan. Saya membacanya juga puyeng kok. Saya jujur ya, saya tidak berani baca yang ini. Jujur, saya tidak berani baca ini. Puyeng, karena gini, pemahamannya puyengnya bukan karena satu bahasa Inggrisnya, memang cukup susah. Kedua, Derrida menulis awalnya itu dalam bahasa Prancis. Kemudian ditransit di dalam bahasa Inggris. Itu sudah bermasalah. Itu sudah bermasalah banget. Termasuk ada silang ini. Ini aslinya memang silang. Jadi bukan disengaja ada yang iseng nyilang, enggak. Tanda silang ini itu punya maksud.
present dan absent-nya tadi. Outside dan inside, kemudian outside is inside tapi disilang. Tuh. Sehingga jujur saya tidak berani baca yang ini. Saya justru berani bacanya itu yang sorry. Kok jadi karena tadi saya berani bacanya yang ini. Tuh. Saya justru baca yang ini daripada yang ini. Nah, yang ini itu rangkuman. Kalau kemarin ada yang saya nyatakan bahwa dekonstruksi itu ada yang Derridean dan non-Derridean, itu pemahamannya dari sini. Ada yang mengacu pada pemikiran Derrida, ada yang tidak mengacu pada pemikiran Derrida, yang ada beberapa yang mengatakan dari supermatim dan kontekstualisme. Ini yang dilakukan oleh Wingley ini, McHown ini. Terutama di bab ini, translasi dekonstruksi. Ya. Jadi kemarin saya grojok e-book banyak, itu bukan berarti kemudian suruh baca semua, enggak, pilih aja. Termasuk ini. Critical. Begitu. Ya. Jadi saran saya kalau kembali ke sini, oke, ini Jacques Derrida, hermeneutik, ini kaitan hermeneutik itu kaitannya dengan ilmu linguistik, metode ilmu linguistik, interpretasi esensinya. Tapi kemudian coba dekonstruksi Derrida itu mana? Apa sih? Kalau memang fokus ke yang color work, dekonstruksi arsitektural Derrida. Karena dia sudah masuk ke ranah arsitektur. Diseret si Peter Eisenman. Yuk ikut yuk. Gitu. Ya, gitu dulu. Baru nanti ditabrakkan dengan tuntutan fungsionalisme. Oke, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini tetap mau ketemu dengan Hadid. Kebetulan sini kami pakai yang referensi Cora Elworth itu Pak untuk studi presidennya, yang dengan Oke. Peter Eisenman. Jadi langsung yang punyanya si Benatsum ya. Iya Pak. Sip. Ya sudahlah, bongkar ini color work. Ini puyeng kok. Baca satu buku ini aja udah puyeng kok. Sip. Dia belum. Maksudnya belum mengerjakan gitu. Ada yang mau diobrolkan, Alia? Orangnya ada. Aktif nggak? Karena belum. Ini tentang tipologi, kemudian poetic of space. Jadi, kalau belum sih nggak apa-apa. Oke, minggu depan aja deh. Adinda. Oh, ugliness. Ada nggak Adinda? Ada, Pak. Sip. Gimana? Ugliness itu apa sih? Atau mau dari Kant dulu? Mungkin boleh dari Kant dulu sih, Pak. Jadi menurut Kant, apa sih bedanya estetik dan ugliness? Kalau boleh tahu sih. Penilaian estetika sejati disinterest. Jadi kata-katanya justru di disinterested-nya itu ya, tidak menarik, kan itu. Apa dasarnya tidak menarik gitu kan? Kemudian ini. Sip. Cuman hati-hati ya, si Kant ini kan berangkatnya pada kalau dilihat timeline-nya, berangkatnya pada masa-masa Renaissance yang acuan keindahannya adalah acuan keindahan Yunani dan Romawi, sehingga yang simetri, yang teratur, yang serba order, itu yang perlu juga dipahami. Kemudian ada kata-kata banal, ada kata-kata barbar,
konteksnya perlu dilihatkan. Barbar masa itu dan masa sekarang beda banget gitu loh. Itu yang perlu hati-hati. Kembali lagi, belajar filsafat juga mesti paham timelinenya, mesti paham konteks, tempat dan waktunya, ruang dan waktunya itu perlu paham banget. Ya kan? Barbarnya versinya Kant itu berarti pada masa Renaissance. Apa itu yang dikatakan barbar? Orang Norway, Viking itu dia katakan barbar bagi mereka. Gitu kan. Kemudian banal itu apa sih banal? Gitu kan. Itu yang nanti kita akan bicara di situ. Kalau yang ini juga hati-hati, karena agak loncat ya. Dari masa itu kemudian melihat brutalisme brut, kasar versinya bahasa Prancis, dan Prancis punya sejarah pemikiran yang agak berbeda dengan Jerman dan Inggris. Gotik, arsitektur gotik yang kalau kalian paham itu merupakan perlawanan terhadap arsitektur yang berkembang di Jerman dan Inggris. Dan nanti kita bicara lebih detail nanti di kita waktu kita ketemu. Karena contohnya agak rumit. Sip, tapi mulai kelihatan. Nanti kasusnya kita bicarakan lebih lanjut. Bahkan estetikanya gotik itu bisa dikatakan sebagai ugliness kalau dalam konteks Renaissance. Karena memang perlawanan terhadap apa yang terjadi di masa-masa Renaissance. Jadi itu yang kita bisa bongkar lebih lanjut. Oke. Itu ya nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi ini udah dapat esensinya. Tuh. Begitu. Saya stop share dulu. Saya kembali ke sini. Lalu apa yang mesti kami siapkan, Pak, minggu depan? Apa yang sudah kalian lakukan? Sebagian besar sudah mulai berprogres di pemikiran filsafat. Minggu depan coba siapkan yang kasus arsitekturalnya. Kasus arsitekturalnya tolong disiapkan. Tadi yang Coral Work ya sudah fokus di situ aja. Yang metabolisme ya Kenzo Tanginya yang mana. Tentukan pilihan. Tidak perlu banyak-banyak. Seperti tadi saya sampaikan, kalau mau satu bangunan didalami bongkar benar, nggak apa-apa. Satu pemikiran filsafat, satu kasus didalami benar. Tidak perlu sampai 2 atau 3 karena kita bukan mengejar kuantitas, tapi mengejar kualitas berpikir mendalamnya. Itu ya. Jadi dibongkar minggu depan, siapkan aja sambil kita coba dialogkan. Itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada cukup, walaupun ngoceh ternyata cukup panjang. 1 jam lebih saya ternyata ngoceh. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ideal kondisi perkuliahan ini. Terima kasih sudah sabar. Semoga minggu depan tidak terjadi hal-hal sehingga kita bisa bertemu. Mohon hari Rabu ada masalah kalian? Kalau kita ketemu Rabu, tidak perlu di jam yang sama, artinya di jam yang memang harus hadir, karena sistemnya sistem asistensi. Saya akan hadir dari jam 9 sampai jam 2. Nanti lihat kondisi lah. Kalau pulang itu lebih fleksibel. Kalau memang diskusinya seru dan panjang, ya mungkin agak bisa molor gitu. Itu ya. Oke. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Yuk, Pak. Pak. yuk sehat-sehat ya.